Film ini berkisah tentang seorang ayah yang berusaha untuk mencari putrinya yang tiba-tiba hilang dengan masuk ke dunia lain. Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Film diawali dengan sebuah video ritual pengusiran setan oleh seorang wanita pada tahun 98. Di video terlihat wanita tersebut mendekati sebuah lemari yang perlahan terbuka sendiri. Wanita tersebut tampak tidak bisa mengendalikan belati yang dipegangnya, hingga tiba-tiba belati yang dipegangnya tersebut melukai lehernya sendiri. Lalu kita diperlihatkan pada seorang pria yang bernama Yeon yang sedang mencari seorang pengasuh untuk menjaga putrinya yang bernama Ina selama dia bekerja nanti. Pasalnya, sudah 4 minggu Yeon meninggalkan pekerjaannya. Mereka sedang menuju ke rumah baru untuk pemulihan Ina setelah ditinggal istrinya meninggal karena kecelakaan. Ina yang kehilangan ibunya jadi lebih pendiam dan lebih sering murung. Di tengah jalan, Yeon menghentikan mobilnya karena melihat seekor rusa tergeletak di jalan. Yeon pun turun dan menyaksikan bangkai rusa tersebut dikerubungi burung gagak. Dan tanpa Yeon sadari, Ina diam-diam turun dari mobil dan masuk ke dalam hutan. Mengetahui hal itu, Yeon pun mencoba mencari Ina dan beruntungnya dia menemukan Ina yang tampak tertegun melihat sebuah rumah yang cukup besar dari kejauhan. Rupanya rumah tersebut adalah rumah baru mereka yang berada di tengah-tengah hutan. Ina tampak tidak mempedulikan Yeon dan pergi menuju rumah tersebut. Yeon yang baru masuk pun tiba-tiba dikejutkan dengan seekor burung gagak yang menabrak jendela rumah tersebut hingga retak dan meninggalkan bercak darah. Sehingga membuat Yeon teringat saat kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Mengingat kejadian itu, Yeon mengalami serangan panik mendadak hingga kejang dan sulit bernapas. Yeon pun dibantu oleh obat agar kembali tenang. Menurut hasil konsultasi dengan dokter, serangan panik mendadak tidak bisa sembuh hanya dengan istirahat, tapi juga perlu obat. Yeon juga meminta saran untuk Ina yang sejak kejadian itu selalu diam dan tidak pernah mau menatapnya, meskipun mereka telah pindah ke rumah baru. Dokter mengatakan bahwa udara segar bisa membantu Ina sembuh, dan memberikan saran terakhir untuk mengirimkan Ina pada sebuah camp seni. Tapi resikonya, Yeon harus terpisah dari Ina. Saat makan malam, Ina bahkan tidak menyentuh makanannya dan hanya menonton di handphonenya. Tidak berapa lama, Yeon yang merupakan seorang arsitek menerima telepon dari tempat kerjanya yang memberitahu kalau proyek yang seharusnya dia tangani akan diberikan pada orang lain. Yeon yang merasa diputus sepihak pun mengatakan kalau dia besok akan datang ke lokasi proyek. Ina yang mendengar itu pun langsung pergi ke kamarnya. Karena masih sangat terpukul dan rindu dengan mendiang ibunya, Ina memutar video perayaan ulang tahunnya saat bersama ibunya. Ketika Ina menangis, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Ina yang penasaran mendekat dan menempelkan kupingnya, tapi tidak terdengar apapun. Sehingga Ina membuka lemari tersebut dan memeriksanya. Dari arah belakang, tiba-tiba berdiri sesosok perempuan aneh yang membuat Ina kaget sampai menjerit. Jeritannya terdengar sampai ke bawah, yang membuat Yeon bergegas naik untuk memeriksanya. Begitu Yeon sampai di depan kamar Ina, gadis cilik itu membuka pintu dengan ekspresi senang, jauh berbeda dengan Ina yang sebelumnya. Yeon pun bertanya apa yang membuatnya menjerit, tapi Ina tidak mengaku. Sambil tersenyum Ina mengatakan kalau dia tidak menjerit, tapi bergegas menuju ke arah lemari yang tampak sedikit terbuka dan segera menutupnya. Yeon menyadari Ina menggendong sebuah boneka yang tidak pernah dilihatnya. Saat ditanya di mana Ina mendapat boneka tersebut, Ina mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari dalam lemari. Yeon yang merasa tak nyaman melihat Ina bermain dengan boneka asing yang tampak lusuh itu pun meminta untuk membuangnya saja, dan mengatakan lebih baik bermain dengan boneka yang dibelikannya. Ina menolak dan merayu dengan mengatakan akan bermain dengan kedua bonekanya. Pagi hari, Yeon tampak curiga dengan perubahan Ina yang tampak lebih ceria. 잘 먹었습니다.
Bahkan Ina memeluk Yeon dan mengatakan kalau dia menyukai rumah tersebut karena mendapat teman baru. Keesokan harinya, Yeon pun kembali ke tempat proyek dan mengetahui kalau dia memang sudah diganti dengan orang lain. Yeon marah lalu mengatakan kalau dia akan kembali setelah mendapat pengasuh anaknya. 내가 여기 상주할 테니까. Setibanya di rumah, Yeon mendengar kalau Ina seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat melihat ke dalam kamar, ternyata Ina sedang sendiri dan mengatakan kalau dia sedang membuat sebuah lagu untuk Yeon. Yeon mencoba memberitahu Ina kalau kemungkinan dia akan kembali bekerja dan akan meninggalkannya dengan pengasuh. Mendengar hal tersebut, Ina kembali marah dan cuek pada Yeon. 생각해 봐주면 안 돼? Malam hari, saat sedang mengerjakan proyek, tiba-tiba Yeon mendengar suara orang berlari di lantai atas. Lalu suara orang bermain biola yang membuatnya terkejut hingga membuat gambarnya tercoret. Yeon menduga kalau itu adalah Ina. Tapi saat masuk ke dalam kamar, ternyata Ina sedang tertidur dan biolanya masih tersimpan. Saat Yeon hendak pergi, tiba-tiba pintu lemarinya terbuka. Yeon masih berpikiran positif dan langsung menutup lemari tersebut. Tapi saat Yeon berbalik, pintu lemari itu kembali terbuka, dan saat dia mendekat, wanita yang di awal video melakukan ritual, tiba-tiba muncul dan kembali melukai dirinya. Tapi ternyata, itu hanyalah mimpi Yeon. Yeon merasa aneh, karena coretan saat mendengar suara biola itu benar-benar ada di dalam gambarnya. Yeon pun bergegas masuk ke kamar Ina, dan menemukan boneka yang diberikannya sudah tercabik-cabik. Bahkan biolanya sudah rusak. Yeon lalu melihat kalau Ina bermain di luar, tapi tidak melihat terlalu fokus karena pesan dari temannya masuk yang bertanya apakah dia besok bekerja atau tidak. Tapi sebenarnya, Ina terlihat seperti kerasukan yang baru menghabisi burung gagak dengan cutter. Akhirnya, Yeon berencana hendak memasukkan Ina ke camp seni, tapi dokternya meminta Yeon untuk memikirkannya dan menyiapkan uang sumbangan ke camp seni tersebut. Karena akan berangkat ke proyek, Yeon permisi pada Ina dan mengatakan kalau boneka pesanannya yang dari luar negeri kemungkinan akan tiba. Tapi hal tersebut malah membuat Ina marah karena Yeon masih menganggap dirinya anak-anak. Yeon yang merasa aneh pun mengatakan kalau boneka itu Ina yang menginginkannya dan merasa bingung dengan perubahan sikap Ina yang jadi murah marah. Sebelum Yeon pergi, kebetulan seorang pengasuh pun tiba. Tapi ternyata pengasuh itu bukanlah orang baik. Tampak dia menghubungi seseorang, bahkan memakai semua perhiasan istri Yeon. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan dari kamar Ina. Wanita itu kembali menelpon seseorang dan memberitahu kalau Ina menjerit-jerit dan menghancurkan barang-barang yang ada di kamarnya, sambil membuang semua makanan yang tidak mau dimakan Ina. Saat akan membuang susu, wanita itu terdiam melihat sesuatu yang bergerak. Ternyata di dalam seekor ikan mas koki, yang membuatnya terkejut. Sementara itu, Yeon yang baru tiba di tempat proyek harus menerima kabar kalau pengasuhnya tersebut ingin berhenti. Karena tidak bisa pulang, Yeon memohon untuk menjaga Ina sampai dia pulang nanti malam. 내가 저녁에 갈 테니까. Lalu pesan dari dokternya masuk, yang memberitahu kalau Ina boleh masuk camp seni minggu depan. Sementara Ina yang tinggal sendiri di rumah, berdiri di depan lemari tersebut dan berkata kalau dia juga ingin pergi. Lalu tiba-tiba, pintu lemari itu pun terbuka dan sesuatu menariknya ke dalam. Yang tertinggal hanyalah bonekanya. Semenjak hari itu, Ina pun dinyatakan hilang, sehingga Yeon mencetak brosur dan juga membuat spanduk anak hilang. Yeon bahkan berusaha mencari sampai ke kamar jenazah dan mendatangi kantor polisi untuk meminta mengecek kembali pengasuh yang saat itu bekerja. Karena Ina hilang tidak lama setelah kepergiannya, tapi polisi mengatakan kalau mereka sudah menyelidikinya dan pengasuh itu tidak terlibat. Yeon yang merasa frustasi pun sampai marah pada polisi karena diminta untuk bersabar dan menunggu. Sementara Ina sudah hilang sebulan lebih. Yeon juga menggunakan cara dengan membuat video dan mengunggahnya pada sosial media.
Tapi dari berita yang beredar, kalau semua masyarakat menduga, Yeonlah pelakunya. Saat Yeon ingin menghapus semua komentar tersebut, tiba-tiba koneksi internetnya terputus. Sementara itu, seorang pria bernama Heo melihat berita tersebut dan langsung menghubungi seseorang. Yeon yang rindu pada Ina dan istrinya pun melihat video saat dia memberi Ina hadiah kalung di handphonenya. Dan saat melihat buku biola Ina, ada sebuah gambar yang aneh dan mirip dengan lemari kamar tersebut. Yeon yang penasaran pun mendekati lemari itu dan ingin membukanya. Tapi tiba-tiba, bel rumahnya berbunyi. Heo yang melihat berita kehilangan Ina masuk dan mengaku sebagai teknisi internet. Tapi anehnya, Heo membawa sebuah alat pendeteksi. Melihat tingkah laku Heo, Yeon mengingatkannya untuk memperbaiki internet saja. Tapi Heo mengatakan kalau dia sedang mencari koneksi internet tersebut. Karena alat detektornya berbunyi saat mengarah ke atas, Heo pun permisi untuk naik. Yeon yang curiga pun meminta kartu nama Heo, apa benar dia teknisi internet. Tapi tiba-tiba, bel rumahnya kembali berbunyi. Ternyata yang datang adalah teknisi sebenarnya, yang memberitahu kalau ada seorang yang memotong kabel internetnya. Sementara alat detektor Heo berbunyi keras tepat di depan lemari tersebut. Yeon yang merasa tertipu langsung menarik Heo keluar dan bertanya siapa dia sebenarnya. Saat Yeon hendak menelpon polisi, Heo mengatakan tanda-tanda sebelum Ina hilang yang membuat Yeon bertanya dari mana Heo tahu. Heo pun memberitahu kalau anak yang hilang bukan hanya Ina, tapi sudah 32 anak sejak tahun 98 dan sudah ditelitinya selama 10 tahun. Heo bahkan memberikan kartu namanya yang ternyata seorang pengusir setan dan menunjukkan anak-anak yang tiba-tiba hilang dari rumahnya tanpa jejak seperti Ina. Anehnya, gambar yang dibuat anak-anak tersebut sama seperti gambar di buku biola Ina. Heo juga menunjukkan rekaman video ritual yang di awal film dan ternyata itu adalah ibunya. 아저씨도 봤죠? Dan menunjukkan biang kerok yang membuat anak-anak tersebut hilang. Tapi Yeon yang tidak percaya dengan mistis marah dan mengatakan kalau Heo hanya ingin mencari uang bahkan menyuruhnya pergi. Sehingga Heo mengingatkan kalau semua masyarakat kini menuduhnya dan kalau ditunda terlalu lama, maka Ina akan hilang selamanya. 못 믿으시겠다. Ketika Heo hendak pergi, Yeon pun memanggilnya kembali dan ingin mencoba cara Heo. Heo mengatakan kalau roh Ina akan hilang setelah 49 hari dan kini mereka hanya punya waktu 3 hari untuk menyelamatkannya. Heo lalu mulai mempersiapkan semua peralatannya sambil menjelaskan antara dunia orang hidup dan juga dunia orang mati. 반응하는 탐지기. Heo bahkan menggunakan sebuah gelang untuk menangkal agar tidak kesurupan serta menyiapkan sarana untuk berkomunikasi dengan setan tersebut menggunakan jerami yang ditetesi darahnya. Juga menempelkan jimat di pintu lemari tersebut sebagai pembatas agar setan itu tidak bisa melewatinya. Setelah menunggu beberapa saat, tetap tidak ada tanda-tanda kedatangan setan tersebut yang membuat Yeon sempat ragu apakah cara itu berhasil. Sampai akhirnya, tiba-tiba Yeon mendengar suara dan jerami tersebut bergerak serta detektornya menyala. Dan terdengar suara biola yang biasa dimainkan oleh Ina. Namun percobaan pertama gagal, bahkan jerami tersebut dirusak yang membuat Heo yakin kalau setan tersebut lebih berani. Sehingga Heo menyarankan untuk mengulangi dengan menggunakan boneka yang lebih besar. Ketika malam semakin larut, Heo pun tertidur sementara Yeon tetap menjaga alat deteksi tersebut. Melihat monitor itu mati, Yeon mencoba membangunkan Heo. Tapi karena Heo tertidur pulas, membuatnya tidak mendengar sehingga Yeon pun mencoba memperbaikinya langsung ke atas. Tapi saat di atas, Yeon mendengar suara Ina yang memanggilnya. Yeon yang penasaran pun langsung membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam. Dan saat Yeon membuka lemari, ternyata boneka yang mereka jadikan umpan sudah di dalam dan tercabik-cabik. Seketika itu juga pintu kamar tersebut tertutup dan sesuatu menyerang Yeon. Heo yang sudah terbangun pun meminta Yeon untuk menutup matanya karena mereka bisa melihat dari mata orang yang terbuka. Heo memberitahu kalau merekalah yang masuk jebakan setan tersebut. Lalu mengarahkan Yeon untuk keluar dengan merangkak sambil menutup matanya.
천천히 오른쪽으로 돌아요. Lalu Heo meminta Yeon untuk berhenti, dan tiba-tiba setan itu muncul di layar monitor Heo, lalu sinyal pun hilang. 그대로 있어요, 잠깐만. Heo yang hendak membantu Yeon terkejut, karena setan itu tiba-tiba sudah berada di depannya, dan langsung menyerang Heo dengan kekuatannya. Heo pun melempar sebuah belati sambil membaca mantra. Tapi mantranya tidak berhasil, sehingga membuat Heo tersadar kalau setan itu yang menyebabkan ibunya meninggal, yang bernama Myungjin. Sementara Yeon mengalihkan makhluk tersebut dengan menggunakan jam tangannya yang berdering, lalu buru-buru menuju ke pintu. Yeon langsung mendatangi Heo yang terluka karena makhluk tersebut. Saat di rumah sakit, Heo menyebutkan nama Myungjin, yang membuat Yeon terkejut karena boneka milik anak itu sama dengan boneka yang didapat oleh Ina. Yeon mencoba mendatangi alamat yang tertera pada foto tersebut, tapi ternyata ayah Myungjin sudah pindah, sehingga wanita yang sekarang menempatinya memberitahu di mana tempat tinggal ayah Myungjin yang baru. Tidak menunggu lama, Yeon langsung menuju ke sana dan memberitahu maksud kedatangannya kalau ingin mengetahui apakah awalnya Myungjin yang hilang secara tiba-tiba sama seperti Ina. Pria itu pun menceritakan awal mula anaknya hilang, bahkan sudah berusaha mencari sampai 10 tahun. Karena tidak ingin membuka masa lalu, pria itu pun memintanya untuk pergi. Sementara keadaan Heo tiba-tiba drop setelah memimpikan ibunya, tapi seketika berubah menjadi normal. Ketika Yeon ingin bertanya tentang boneka yang dipegangnya, pria itu tiba-tiba marah dan mengambil boneka tersebut. Seperti ketakutan, pria itu pun langsung membakar boneka itu. Tapi tiba-tiba muncul sesosok setan yang memanggilnya ayah, bahkan membuatnya terlempar. Lalu seutas tali jemuran bergerak melilit lehernya. Yeon yang mendengar hal tersebut pun berusaha untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Tapi ketika masuk, pria itu tiba-tiba menyerang Yeon, seperti orang kerasukan. Yeon seperti dapat melihat kalau pria itu dulunya sengaja mengurung Myungjin dalam lemari dan menghabisi istrinya. Karena kehidupan ekonomi yang susah dan banyaknya hutang, pria itu ingin agar Myungjin meninggal dan bisa bereinkarnasi untuk hidup yang lebih baik. Myungjin bahkan menangis dan memohon, tapi pria tersebut tidak peduli. Sampai akhirnya Heo tiba dan langsung membaca mantra pada pria tersebut. Tapi tiba-tiba lemari itu seperti menyedotnya. Saat di perjalanan pulang, Yeon pun menceritakan apa yang tadi dilihatnya. Heo mengatakan bahwa semua anak yang hilang memiliki persamaan, yaitu mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua. Demikian halnya dengan Ina. 영진이를 불러든 거죠. Yeon yang mulai mempercayai hal tersebut memohon bantuan Heo untuk dapat masuk ke dalam dunia makhluk tersebut untuk menyelamatkan Ina. Awalnya Heo tidak setuju karena hal tersebut sangat berbahaya, sebab dapat menyebabkan Yeon terjebak dan meninggal. Tapi Yeon tidak peduli dan memohon, bahkan siap membayar berapapun yang diminta Heo. Heo akhirnya setuju dan berkata kalau waktunya hanya 30 menit, atau dia akan berubah menjadi setan dan tinggal di alam bawah. 제가 의식을 해서 아저씨를 지켜. Agar bisa selaras dengan Myungjin, terlebih dahulu Yeon harus mengalami serangan panik, sehingga dia menghubungi dokternya untuk menanyakan hal tersebut. Dokter memberitahu, tapi dengan syarat harus berhati-hati, karena dapat menyebabkan kematian. Heo pun akhirnya mempersiapkan semua peralatan ritualnya. Sebelum mulai, Heo meminta Yeon untuk berhati-hati dan tetap hidup agar dapat membayarnya. Ritual pun dimulai. Heo memberitahu jika apinya padam, berarti waktunya habis atau Yeon meninggal. Yeon pun masuk ke dalam lemari tersebut. Saat Yeon mulai panik, tiba-tiba sebuah tangan memegang pundaknya dan menyerupai mantan istrinya. Ternyata Yeon sudah berada di alam bawah dan mengatur jamnya agar tidak lebih dari 30 menit. Namun tiba-tiba, Yeon diserang oleh ayah Myungjin. Yeon bahkan melihat para orang tua yang tergantung. Lalu tiba-tiba, jiwa istrinya juga datang menyerang. Sementara Heo yang melihat salah satu api mati, berusaha untuk menyalakannya kembali. Ternyata yang menyerupai istrinya tadi adalah Myungjin
tapi tidak bisa menghabisinya karena tertahan oleh mantra Heo. Arwah Myungjin yang marah pun mencoba untuk menyerang Heo dengan arwah-arwah lainnya, sementara Yeon juga diserang oleh para arwah. Akhirnya Yeon melihat Ina dan langsung berlari ke arahnya, tapi tiba-tiba Yeon merasa seperti kembali saat kecelakaan menimpanya, di mana istrinya berpesan untuk selalu menjaga Ina. Yeon yang tersadar pun melihat Myungjin dan berkata akan membawa Ina. Tapi Myungjin mengatakan kalau Yeonlah yang menginginkan hal tersebut, karena buktinya akan mengirimkan Ina ke camp seni. 제발 이날 놔줘. Yeon pun akhirnya memohon pada Myungjin dan meminta maaf seperti halnya orang tua Myungjin. Tapi hal tersebut membuat Myungjin marah. Demikian juga Heo yang hampir menyerah, juga seperti disemangati oleh ibunya. Ina yang sudah kerasukan diminta Myungjin untuk menghabisi Yeon. Tapi Heo berhasil menenangkan Myungjin yang menjelma sebagai ibunya. Dengan meminta maaf, yang membuat Ina kembali normal. Tapi saat Myungjin ingin memeluk ibunya, tiba-tiba hilang karena Heo sudah tidak sanggup. Sementara Myungjin yang menangis mencari ibunya, ditenangkan oleh Yeon, dan melihat kalau anak-anak lain juga punya kenangan buruk bersama orang tuanya. Sehingga akhirnya Myungjin dan makhluk lainnya menghilang. Yeon pun akhirnya berhasil membawa Ina dengan mencari jalan keluar dari suara yang dibuat Heo. 아저씨. Semenjak kejadian itu, Yeon jadi lebih perhatian pada Ina. Tapi dunia bawah masih menjadi misteri karena di akhir video terlihat seorang anak yang juga berdiri di depan sebuah pintu.